Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat walafiat gitu ya, dalam keadaan apapun. Hari ini mau coba bahas tentang persepsi untung rugi. Gimana sih caranya kita mengubah persepsi untung rugi kita gitu. Nah, sebagian manusia mengira bahwa kebahagiaan, kesejahteraan, kemudian keberuntungan dan kemenangan itu diukur dengan pencapaian harta kekayaan yang melimpah gitu ya. Kalau kita istilahkan dengan istilah 3TA, harta, tahta, wanita, atau 3P ya. Power, position, and property. Nah, pandangan ini hanya berputar pada masalah materi duniawi. Sukses diukur dengan atribut duniawi, pangkat, kekayaan, gengsi, bahkan sampai jenis kendaraan, rumah, kemudian potongan rambut ya, sampo, sabun, mereknya itu dibanding-bandingkan gitu, sampai kebiasaan hedonis seperti merokok, minum minuman keras itu bahkan dijadikan sebuah perbandingan untung dan rugi gitu. Padahal di dalam Islam ya, nilai sukses menurut Islam ini diukur pada kemampuannya menjaga fitrah, lahir suci dan kembali suci gitu ya. Orang yang bahagia dan benar-benar beruntung adalah yang dapat memberikan kebaikan yang paling banyak gitu kan. Kalau kita dengar hadisnya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain kayak gitu. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Asr, seperti yang sudah dibahas juga di video sebelumnya gitu ya, demi masa, sesungguhnya manusia ini benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1-3. Kemudian dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185 dijelaskan bahwa maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ialah orang-orang yang beruntung. Jadi standar keberuntungannya itu ketika dia masuk surga dan rugi ketika masuk neraka gitu. Kemudian di dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9-10 ya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi keberuntungan seorang mukmin itu ketika dia sholat dengan khusyuk, itu adalah sebuah keberuntungan. Kemudian dikatakan dalam surat Az-Zumar ayat 15, katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Jadi orang-orang yang rugi itu sebenarnya dia sendiri yang mau rugi gitu, karena Allah telah memberikan pedomannya gimana buat jadi orang yang beruntung. Nah, terus ada juga disebutkan dalam Quran surat Al-Mutaffifin ya, ayat 1-3, kecelakalah bagi orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta untuk dipenuhi, dan apabila ia menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi gitu. Jadi orang-orang yang rugi atau celaka adalah orang-orang yang mengurangi timbangan. Kemudian dikatakan juga kecelakalah yang besar bagi sebagai pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dengan menghitung-hitungnya. Dia mengira-ngira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Surat Al-Humazah ayat 1-3. Padahal harta yang ia punya gak akan kekal abadi sampai kapanpun. Itu adalah harta yang semu gitu ya, harta yang semu. Kemudian maka kecelakalah besarlah bagi orang-orang yang sholat. Nah, ternyata orang-orang yang sholat juga bisa celaka loh, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang ria dan enggan menolong dengan orang lain gitu ya, enggan menolong sesuatu kepada orang lain gitu ya. Jadi inilah parameter Islam ketika Islam memandang sebuah keberuntungan dan kerugian. Islam ini adalah agama yang syamil, mutakamil. Islam menyuruh kepada umatnya untuk tidak hanya berbuat baik kepada Allah, tapi berbuat baik kepada seluruh manusia, karena Islam
dengan misinya, ya, dengan misinya sebagai rahmatan lil alamin, gitu ya, rahmat bagi seluruh alam, bukan buat orang Islam aja, tetapi rahmat buat orang-orang non Islam di luar sana. Ya teman-teman, mungkin itu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.